Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Teman-teman rahimakumullah, setiap manusia tentu menginginkan suatu kebahagiaan hidup di dunia ini. Tetapi alam semesta dan seluruh isinya ini suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Manusia jangan sampai tidak mendapatkan kebahagiaan, karena alam semesta dan seluruh isinya nanti akan fana, dan seluruh makhluk yang ada di dalam di bumi ini, di muka bumi ini akan binasa, dan manusia tidak mendapatkan kebahagiaan, binasa dengan sia-sia tanpa memperoleh apa yang dikehendakinya. Teman-teman rahimakumullah, lalu apa upaya agar dijauhkan dari suatu kebinasaan, agar manusia bahagia? Salah satu muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan, agar kita menjauhkan dari 3 hal yang membinasakan ini. Yang pertama, fasyu'un muta'un, yaitu kikir yang ditaati. Kikir artinya pelit, medit. Ibarat kata, siapa yang kikir pada akhirnya hayatnya akan terjungkir. Ya, seperti dalam riwayat Qorun merupakan bukti sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa Qorun telah mendapatkan harta yang diinginkan yang berlimpah ruah, tetapi meyakini bahwa hartanya atas dasar diperoleh dari jerih payahnya sendiri. Harta yang diperoleh bukan karena Allah, maka Allah mengujinya dengan menenggelamkan seluruh harta Qorun ke dalam bumi. Naudzubillahi min dzalik. Bahwa siapapun yang kikir terhadap harta, maka tunggulah kebinasaan akan mengikuti. Hartanya tidak punya arti karena tidak pernah dijakati. Ya, apabila kita ingin kebahagiaan, maka hendaklah kita menjauhkan dari fasyu'un muta'un, yaitu kikir yang ditaati. Teman-teman rahimakumullah, yang kedua hal yang membinasakan adalah wahawa mutaba'u, yaitu hawa nafsu yang dituruti. Siapa yang mengikuti nafsu syahwat, mengabaikan syariat, ya hidupnya akan mendapatkan laknat. Ya, seperti dalam riwayat kaum Nabi Lut, bahwa kaum Lut mendapatkan laknat dari Allah karena tidak mengikuti syariat, menuruti hawa nafsu, maka kaum Lut ditimpakan satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Siapapun di dunia ini yang mengikuti hawa nafsu, apakah itu nafsu amarah, ya, apakah itu nafsu alwamah, ya, nafsu serakah, bahwa siapa yang mengikuti nafsu amarah, ya bisa jadi menimbulkan pertumpahan darah. Nafsu serakah juga akan mendatangkan kebinasaan. Ya. Nafsu angkara murka itu semua akan membawa kepada kerusakan, membawa kepada kebinasaan. Kecuali nafsu mutmainah yang membawa kepada ketenangan jiwa. Nafsu mutmainah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mampu meninggalkan maksiat meskipun kecil. Maka
Nafsu mutmainah ini adalah nafsu yang menginginkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, adapun hal yang membinasakan yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya, ya, kagum terhadap diri sendiri. Ya, kekaguman terhadap diri sendiri ini bisa dimaknai ujub, ya, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, merasa lebih tampan, merasa lebih cantik, lebih pintar, lebih unggul dan sebagainya, ya, dan merasa paling, yang kesemuanya akan membawa kepada sifat takabur, ya, padahal yang boleh punya sifat takabur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kekaguman terhadap diri sendiri, itulah yang akan membawa kepada kebinasaan, ya. Alangkah malangnya seseorang lantaran ujub kemudian tidak memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, padahal yang boleh punya sifat paling, apakah itu paling besar, paling berkuasa, paling kaya, ya, paling tinggi, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, maka hindarilah 3 hal tersebut, ya. Maka apabila kita mampu menghindari 3 hal tersebut, yaitu yang pertama adalah kikir yang ditaati, yang kedua adalah hawa nafsu yang dituruti, dan 3 adalah kekaguman seseorang terhadap dirinya, ya. Maka insya Allah akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti, dan dijauhkan dari kebinasaan yang sia-sia. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.